Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferani Kurningsi, saya dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat dan saraf tepi. Inilah videonya. Yang pertama, saya ingin menjelaskan sistem saraf pusat otak dan medula oblongata. Korteks cerebral berfungsi sebagai bagian otak ini yang paling berkembang dari otak manusia dan bertanggung jawab untuk berpikir, memahami, berbicara, dan memproduksi dan memahami bahasa. Selanjutnya talamus. Talamus berfungsi menyampaikan sensor dan sinyal motorik kepada korteks otak besar, sepanjang dengan aturan kesadaran, tidur, dan kewaspadaan. Otak kecil berfungsi untuk pusat keseimbangan, mengatur kegiatan motorik dan koordinasi otot. Otak besar berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas tubuh yang disadari, misalnya kesadaran, kemauan, ingatan, dan pertimbangan. Korpus kolosum berfungsi sebagai penghubung atau tempat komunikasi antar belahan otak, yang kiri dan kanan. Hipotalamus berfungsi memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan dengan stabil. Kelenjar pituitari berfungsi mengatur proses pertumbuhan, datangnya pubertas, metabolisme, serta berbagai fungsi sistem organ di dalam tubuh. Pons Farolli berfungsi sebagai penghubung serabut saraf antara otak kecil bagian kiri dan kanan, serta penghubung serabut saraf otak besar dengan sumsum tulang belakang. Reticular activating system berfungsi untuk mengatur fungsi kesadaran dengan merangsang korteks cerebri untuk menerima rangsangan dari seluruh tubuh. Dan yang terakhir, medula oblongata berfungsi mengantarkan impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak pusat keseimbangan, mengkoordinasi dan mengendalikan Yang terakhir yaitu medula oblongata berfungsi mengantarkan impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak pusat keseimbangan, mengkoordinasi dan mengendalikan ketepatan gerakan otot dengan baik, menghantarkan impuls dari otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan bagian nomor 2 sistem saraf tepi 12 kranial. Saraf optik berfungsi membawa pesan visual dari retina ke otak. Saraf okulometer berfungsi mengontrol sebagian besar gerakan mata, konstruksi pupil, dan mempertahankan terbukanya kelopak mata. Selanjutnya, saraf abduceris berfungsi mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral, berperan saat mata melotot atau melirik. Saraf auditon berfungsi menyalurkan gelombang suara ke bagian berikutnya. Saraf glossopharyngeal berfungsi menyuplai persarafan sensoris dari orofaring dan bagian posterior atau belakang dari lidah. Saraf aksesori berfungsi mengatur segala fungsi organ-organ yang berada di daerah kepala, mulai dari kesadaran, fungsi berkomunikasi, fungsi mengunyah, hingga fungsi menelan. Saraf olfakteri berfungsi memperingatkan jika ada bau yang kurang sedap. Saraf trochlear berfungsi mengontrol otak miring superior, bertanggung jawab untuk gerakan mata ke bawah, keluar, dan ke dalam. Saraf trigeminal berfungsi mengirimkan sensasi dari kulit bagian anterior kepala, rongga mulut dan hidung, gigi, dan meninges atau lapisan otak. Saraf facial yaitu berfungsi penyalur sensasi dari bagian anterior lidah dan rongga mulut. Saraf vagus berfungsi untuk fonasi atau berbicara dan menelan. Selanjutnya, saraf hipoglossal berfungsi dalam memberikan persarafan pada otot-otot lidah. Yang ketiga, sistem saraf tepi 31 serabut saraf sumsum tulang belakang. Bagian-bagiannya yaitu ada mata, kelenjar hidung, kelenjar submasilari dan sublingual, kelenjar lidah, hati, paru-paru, perut, pembuluh darah di perut, hati, pankreas, kelenjar adrenal, usus halus, rektum usus besar, ginjal, kandung kemih, organ seksual laki-laki dan wanita,
sumsum tulang belakang, dan ada di dalam sumsum tulang belakang. Yang keempat yaitu sistem saraf tepi 31 serabut saraf sumsum tulang belakang. Saraf serviks berfungsi mengontrol fungsi tenggorokan, sinus, hidung, kelenjar tiroid, kelenjar getah bening, dan diafragma. Selanjutnya, saraf toraks berfungsi membantu dalam proses bernafas. Saraf pinggang berfungsi sebagai proses pengiriman sinyal dari otak ke seluruh tubuh dan begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir, saraf sakral. Saraf sakral berfungsi sebagai jalur utama informasi biologis, bertanggung jawab mengendalikan seluruh proses biologi dan gerakan tubuh dan dapat menerima informasi dan menginterpretasikannya melalui sinyal elektrik di dalam sistem. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai tentang sistem saraf pusat dan saraf tepi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.